Saudara, generasi muda Indonesia kembali membuat bangga nama Indonesia di mata dunia. Itu kenapa? Karena salah satu karya dari desainer muda Indonesia dipakai oleh penyanyi nyentrik Lady Gaga. Nah, untuk mengetahui seperti apa gaun yang dipakai oleh Lady Gaga dan seperti apa pembuatannya juga, saat ini sudah bersama saya desainer muda yang juga eksentrik ini. Halo, selamat datang Tex Saverio ya? Iya. Nama asli itu? Nama asli. Oke, kita panggil Rio aja ya? Rio aja. Oke, ini gimana sih ceritanya kok tiba-tiba Lady Gaga mau pakai rancangan Tex Saverio? Tahu dari mana gitu? Oh, ceritanya sih sebenarnya dari awal mulanya itu dari peragaan busana saya waktu di Jakarta Fashion Week akhir tahun lalu, tahun 2010 itu. Jadi dari situ kan banyak media yang meliput ya, dari dalam dan luar negeri. Dan salah satunya itu akhirnya nyampe ke salah satu blog internasional yang lumayan terkenal itu Paris Hilton. Mungkin dari situ bisa sampailah ke stylistnya Lady Gaga ini. Dan nggak lama setelah situ saya juga sempat bincang-bincang sama teman saya gitu. Mereka bilang, kok karakter kamu kayak gini unik. Dia bilang, kenapa nggak coba keluar gitu, mungkin ada penyanyi-penyanyi luar yang bisa pakai rancangan kamu. Saya bilang, oh kayaknya saat itu yang kepikiran saya mau, tapi kayaknya sesuatu yang agak sulit gitu, karena ya buat kita dari negeri timur untuk ke sana itu agak susah gitu kan. Dan akhirnya saya coba-coba aja, saya iseng awal mulai iseng itu jadi dari Facebook. Saya coba mencari accountnya stylist Lady Gaga tersebut gitu. Saya message malam-malam itu juga, saya bilang, saya perkenalkan diri saya. Ya, saya desainer muda baru dari Indonesia dan ya saya sangat ngefans sama gaya stylistnya dia gitu kan, Lady Gaga juga. Terus akhirnya nggak lama dari situ mereka total langsung reply gitu loh. Reply langsung bilang, oh saya tahu siapa kamu. Dia bilang, saya juga kaget gitu begitu terima reply-nya. Dia bilang, oh I know who you are. Dia bilang gitu. Ya actually kita sedang mencari kamu, tapi karena tim aku tuh nggak dapat nomor kontak kamu karena websitenya aku pada saat itu masih dalam perbaikan gitu. Oh, dia bilang, kamu tertarik nggak untuk projectnya Lady Gaga? Terus aku bilang, aku tertarik banget. Aku bilang, oke, kalau misalnya kamu tertarik, aku akan hubungin tim aku dan dari situ semuanya mulai. Oke. Gitu. Pas pertama kali ini serius dari timnya dari Lady Gaga akan pakai rancangan Rio, gimana rasanya? Pertama saya sempat terus terang saya agak percaya nggak percaya gitu, maksudnya bener nggak ya gitu, maksudnya kan pada saat saya search itu pun juga account-nya nggak satu gitu. Nicola Formichetti itu account-nya ada beberapa dan teman saya bilang, wah susah deh gitu, soalnya saya coba berapa kali add pun juga nggak ada respon dari dia. Dan begitu saya add, saya kirim message, langsung direspon. Itu mungkin sekitar 10 menitan langsung direspon sama dia. Makanya sih sempat ragu juga apa benar apa bukan gitu. Tapi saya lihat dia kirim email dari saya buka blog emang official blognya Nicola ini, dan dia menggunakan alamat email yang sama. Jadi saya sempat oke, berarti saya ada kepercayaan dia, wah pasti mungkin dia gitu kan, karena dari emailnya dia juga gitu. Oke, ini di belakang Rio ada rancangan, cuman kita mau tahu nih baju yang dipakai Lady Gaga yang mungkin bisa ceritakan ini bahan-bahannya dari apa, terus berapa lama pembuatannya. Mungkin di layar bisa diperlihatkan lebih besar gambar yang dipakai, baju yang dipakai Lady Gaga ya. Oke. Ini yang ini ya tadi ya, yang gaun hitam ya. Gaun hitam. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit awalnya inspirasinya apa ini bisa menciptakan gaun yang ini? Yang hitam. Nanti kita akan tampilkan gambarnya. Oh ya. Itu apa inspirasinya? Jadi sebenarnya itu emang stylist Lady Gaga itu taunya aku dari show yang Jakarta Fashion Week yang ini, yang silver. Nah tapi karena dia minta beberapa, jadi dia bilang boleh nggak dikirimin beberapa piece koleksi kamu gitu, yang kira-kira cocok dengan Lady Gaga. Dan jadi aku ada beberapa yang mereka juga preferensinya mereka kasih lihat, dan ada beberapa yang aku pilih sendiri gitu. Dan salah satunya yang ini. Oke, yang hitam ini. Ini bahan-bahannya dari apa ini? Ini bahan bakunya untuk pembuatannya murni dari sini atau dari mungkin sini? campur? Oh, dari sini semua. Dari sini. Jadi bahan dasarnya itu sebenarnya untuk korsetnya itu dari taffeta. Terus kemudian untuk detail-detail yang di bawahnya itu aku pakai organdi, file, sama taffeta. Cuma emang banyak teknik yang dipakai di situ. Ada laser cut aku pakai untuk membentuk motif-motifnya itu. Terus kemudian untuk supaya ada walaupun dia berwarna hitam tapi dia kelihatan bertekstur itu aku bikin dari fleece cap. Oke. Berapa lama itu pembuatannya, Rio? Kurang lebih sekitar 2 bulan 3 bulanan sih. 2 bulan 3 bulan. Itu untuk setiap baju 2 sampai 3 bulan. Iya. Memang
Kalau misalnya Rio menciptakan suatu baju, ada karakter tertentu gitu? Ya pastinya sih ada gitu. Jadi tergantung dari koleksi yang lagi saya angkat itu apa gitu. Jadi saya inspirasinya itu siapa dan apa, dan dari situ saya mencoba mengambil satu untuk saya gitu, untuk suatu koleksi itu benang merahnya dari koleksi itu bukan dari materi gitu atau suatu detail tertentu atau warna tertentu gitu, tapi dari karakternya itu sendiri yang mau saya tampilkan, wanita ini akan berkarakter seperti apa gitu. Oke. Kalau untuk busana yang dipakai Lady Gaga sendiri, total biaya yang dihabiskan sampai berapa itu? Wah, total biaya terus terang sih, karena setiap koleksi saya ini bisa dibilang saya total ya mengerjakannya. Jadi saya ini salah satu kelemahan saya sebenarnya gitu dalam merancang itu, kadang-kadang saya nggak mikirin maksudnya dari segi cost produksinya gitu. Saya lebih yang penting saya hasilkan karya dulu yang emang saya mau, baru nanti kita coba iniin untuk costnya. Ngomong-ngomong waktu dipakai dibayar kan sama Lady Gaga? Waktu sebenarnya itu lebih ke supporting ini aja sih ya. Jadi ya emang waktu pertama pun mereka sebenarnya hanya sifatnya hanya minjam gitu, karena mereka akan kembalikan gitu. Yang penting sudah bangga, iya, itu udah satu kebanggaan kan ya. Iya benar-benar yang mereka tidak bisa ternilai. Oke. Nah selain baju ini dikirimkan lagi nggak untuk Lady Gaga untuk ya sebenarnya ada beberapa piece yang dikirim ke Lady Gaga. Jadi nggak cuma satu baju aja gitu. Jadi ada kan saya punya 2 koleksi yang udah publish. Jadi ada dari kedua koleksinya masing-masing dikirim. Oke, ini akan stop di Lady Gaga aja atau mungkin ada artis yang lain yang menjadi apa ya kepenginan Rio? Rencananya sih masih ada lagi. Jadi tapi ya nanti coba kita lihat ya gitu. Aku udah mulai mikir untuk next step-nya apa setelah Lady Gaga ini. Oke. Jadi termasuk yang ini juga akan dikirimkan juga? Kebenaran sebenarnya ini salah satu baju yang di request juga. Cuma karena terlalu besar untuk pengirimannya juga kayaknya takutnya begitu sampai di sana pun mereka terima nggak dalam kondisi yang prima. Jadi aku switch dengan yang lain yang mungkin lebih mudah dikirim. Oke. Kepengenannya setelah Lady Gaga siapa sih yang dalam pikiran Rio nih? Mungkin aktris atau siapa? Mungkin masih tetap dengan yang pastinya artis luar negeri yang karakternya yang kuat, yang bisa ngebawain baju saya, dan emang saya akuin bahwa baju saya tuh nggak mudah untuk dibawa gitu, karena nggak setiap wanita tuh bisa pakai baju seperti ini gitu. Harus memiliki karakter yang kuat, dan untuk siapanya itu pada saat ini sekarang masih saya pikirkan gitu. Nanti kalau mungkin emang udah terwujud kayak Lady Gaga ini, sebenarnya sempat beredar rumor juga kan sebelum benar-benar itu sempat beredar rumor gitu, tapi saya tetap saya pikir nggak saatnya saya bicara gitu, karena emang belum keluar gitu kan. Jadi ntar deh kalau udah keluar baru saya ngomong gitu. Sekarang baru rencana aja sih. Oke. Tapi kalau misalnya untuk dalam negeri ini kan kita berbicara luar negeri, tapi kalau misalnya untuk dalam negeri sendiri ada nggak yang menjadi inspirasinya Rio sendiri? Sampai saat ini untuk dalam negeri masih belum ada sih ya, tapi saya mungkin senang sih berkolaborasi dengan artis-artis dalam negeri. Oke. Nah ini Rio memang dari kecil ingin menjadi desainer atau memang lahir dari keluarga desainer? Enggak sih, dari kecil emang sebenarnya hobi dasarnya tuh gambar gitu. Dulu tuh masih zaman waktu saya masih kecil tuh pertama kali komik masuk Jakarta, masuk ke Indonesia itu mulailah dari komik-komik yang dulu saya bacanya Dragon Ball segala macam, dan ya dari situ saya mulai belajar gambar anime, dan dari mungkin setelah perkembangannya, setelah makin ke sininya gitu, saya gambarnya mulai kok lebih demen sesuatu yang kayaknya cantik gitu. Nah, jadilah busana. Itu mulai startnya Rio akhirnya dikenal oleh kalangan para desainer dan juga mungkin sudah mulai menggunakan model tuh mulai kapan? Aku mulainya sih kurang lebih tahun 2005. Pada saat itu aku mulai ikut lomba-lomba, mulai ikut kompetisi-kompetisi yang dalam atau luar negeri gitu. Nah, mulai dari situ saya ketemu beberapa senior saya, dan ya mereka banyak kasih masukan, ya nggak mau terus ngembangin dan seterusnya. Jadi akhirnya ya saya beranikan diri. Cuman dengan misalnya saya ini melihat, ya ampun ini selain susah dipakai, pasti susah juga untuk dibuat gitu. Memang Rio cenderung lebih memilih untuk membuat baju yang agak-agak unik dan susah begini ya? Benar-benar, karena buat saya emang pada dasarnya saya suka sesuatu yang agak sedikit extraordinary, dalam arti saya nggak mau, maksudnya untuk apa saya ciptain suatu busana yang mungkin orang lain pun bisa bikin gitu, apa bedanya saya gitu. Saya mau menciptakan sesuatu yang ya
di luar dari biasanya, sehingga orang yang lihat pun akan, oh ya ini baru, sesuatu yang baru gitu.